Bab 2718. Bunga panah emas. Rumput ajaib ini cukup aneh, namun nyatanya jika diletakkan di luar, itu juga tidak terlalu mencolok mata. Namun di jalur pegunungan, yang dikelilingi pepohonan aneh bernada gelap, warna pancaran rumput ajaib ini sangat istimewa. Dia bahkan tidak perlu melihat lebih dekat, selama melihatnya sedikit, itu dapat membuat orang lain menyadari perbedaannya. Benda ini sepertinya tidak seperti rumput ajaib yang pernah kulihat. Apakah ini sejenis rumput ajaib khusus? Erikin mencari buku-buku kuno di kepalanya mengenai rumput roh, rumput ajaib dan tidak menemukan jejaknya sama sekali. Jadi Erikin melangkah maju dan berjalan di depan rumput ajaib ini. Namun Erikin tidak langsung memetiknya, melainkan mengamatinya dengan seksama. Reiki yang dipancarkan benda ini umumnya berfluktuasi, bunganya tertutup, seperti gelendong dan warnanya terbagi menjadi 5 macam. Dengan telapak tangannya di atas, Erikin mengeluarkan pedang Kingtong dan mendorongnya mundur 2 langkah. Ahem, teman seiman, jika kamu tidak ingin membuat masalah, aku sarankan kamu jangan menyentuh benda ini. Namun, saat Erikin sedang memikirkan cara mengeluarkan benda ini, tidak jauh di belakangnya, sebuah suara tua terdengar. Erikin menoleh dan melihat seorang lelaki tua berpakaian abu-abu, dia bersama dengan seorang pria dan seorang wanita, lalu 2 anak muda itu berjalan keluar dari hutan tempat dia datang. Ketiga kultivasi mereka tersebut semuanya berada dalam fase penilaian, yang tua berkekuatan 1 penurunan dan 2 anak muda itu sama-sama berada di tahap awal fase penilaian. Melihat wajah Erikin yang ragu, lelaki tua itu tersenyum kecil. Teman seiman, baru pertama kali datang ke kolam pedang. Benda ini bernama bunga panah emas. Meski tampak seperti rumput ajaib, sebenarnya sangat berbahaya. Senjata pembunuh yang telah membunuh banyak kultivator. Nini, coba tunjukkan pada teman seiman ini. Ya, Master Guru. Pria tua itu berkata kepada kultivator wanita dan kemudian kultivator wanita muda itu meletakkan roh tikus di lengannya di tanah dan kemudian berjalan ke Erikin. Reiki langsung mengenai di atas rumput ajaib ini. Dan saat berikutnya, bunga roh di rumput ajaib tiba-tiba terbuka seolah-olah sedang merasakan sesuatu, tiba-tiba itu langsung aktif. Siu, siu, siu. Pada saat kelopak bunga 5 warna terbuka, ada ratusan cahaya Reiki emas, yang meledak seperti panah tajam, menembak gila-gilaan ke kultivator wanita itu dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, kultivator wanita itu sudah mempersiapkannya sejak lama. Saat mundur, tubuhnya mengeluarkan tirai tipis dan dia mundur 7 atau 8 kaki jauhnya sebelum sepenuhnya menghilangkan cahaya Reiki ini. Tatapan Erikin juga bergerak, agak takut. Kekuatan cahaya Reiki ini telah sepenuhnya mencapai tingkat kultivator fase penilaian. Ini karena kultivator wanita ini sudah mengetahui bahayanya benda ini, dia menyentuhnya terlebih dahulu dari jarak beberapa meter jauhnya dan menahannya sejauh puluhan meter. Jika itu adalah seseorang yang tidak berhati-hati dan menyentuh secara langsung, maka jarak yang begitu dekat dan cahaya Reiki yang begitu banyak dan ganas akan terbang keluar ke arahnya, maka orang ini jika tidak mati, pasti akan terluka parah. Terima kasih teman seiman. Erikin menarik napas dalam-dalam dan memberi hormat ke arah lelaki tua itu. Terlepas dari apakah dia bisa terkena serangan atau tidak, lelaki tua itu baik hati dan berinisiatif membantu dirinya sendiri agar tidak mengalami masalah. Haha, tidak apa-apa, teman seiman adalah pendatang baru, kamu harus berhati-hati, ada banyak bahaya di sini. Pria tua itu tersenyum, tetapi tidak memasukkannya ke dalam hati. Dia melambaikan tangannya dan pergi dengan 2 muridnya. Master Guru, kamu memberitahu kultivator aneh ini apa yang harus dilakukan, hidup dan matinya tidak ada hubungannya dengan kita. Pemuda itu tidak dapat menahan diri untuk berkata di jalan.
Moda, aku sudah pernah menyuruhmu membaca lebih banyak buku kuno klasik, tetapi kamu selalu tidak mau dan membiarkan kakak seperguruanmu memberitahumu. Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Adik seperguruan, setelah bunga panah emas ini membunuh seorang kultivator, aura khusus itu akan menarik iblis monster untuk menelan tubuh kultivator. Kultivator wanita itu menjelaskan. Dan darah yang mengalir, itu akan diserap oleh akar benda ini, memperkuat dirinya sendiri. Jadi jika orang ini mati, mayatnya akan menarik banyak iblis monster dan kita berada tepat di sebelahnya, yang juga merupakan hal yang merepotkan. Tetapi jika dia mati, kita masih bisa mendapatkan tas penyimpanannya. Bahkan jika itu menyebabkan masalah, itu hanya beberapa iblis monster, kita masih bisa mendapatkannya juga. Kultivator laki-laki itu sedikit tidak puas. Di tempat seperti ini, keselamatan adalah yang utama. Jangan lupakan tujuan kita. Melihat pemuda itu masih belum yakin, lelaki tua itu memukulkan tongkatnya sambil mengerutkan kening. Selain itu, ketika kamu berada di luar, berteman baik dengan orang dan menyebabkan lebih sedikit masalah, tidakkah kamu mendengarkan apa yang Master Guru katakan kepadamu? Master Guru, aku telah salah. Melihat lelaki tua itu sedikit kesal, pemuda itu dengan cepat mengakui kesalahannya. Ternyata memang begitu. Di hutan, lebah jiwa hijau kembali ke tangannya dan ekspresi Eric Kin bergerak. Eric Kin tidak curiga dengan ketiga orang ini, bagaimanapun, dia telah mengubah penampilannya sekarang dan tidak diikuti oleh siapapun di sepanjang jalan. Hanya saja pihak lain tiba-tiba muncul dan menyatakan kebaikan lagi. Demi keamanan, Eric Kin juga ingin tahu apa penyebabnya. Bertemu dengan tiga orang itu hanyalah sebuah pertemuan kecil saja. Di jalan berikutnya, yang membuat Eric Kin merasa sedikit rumit adalah dia benar-benar menemukan tas penyimpanan di tanah di luar bunga panah emas. Ada banyak jejak yang diinjak-injak oleh iblis monster di sekitar, jelas ada yang dipukul, tubuhnya dimakan oleh iblis monster dan hanya tas penyimpanan yang tersisa. Eric Kin mengambil tas penyimpanan dan menyapunya. Pemilik objek ini seharusnya adalah seorang kultivator pada tahap awal fase penilaian dan tidak ada banyak barang berharga di dalamnya. Setelah seharian berjalan, Eric Kin menghitung bahwa jaraknya hanya lebih dari 30 mil dari kolam pedang. Reiki emas di sini tidak lagi dapat dibandingkan dengan yang sebelumnya. Tidak hanya kultivator berjalan lebih lambat, tetapi juga harus selalu mengerahkan Reiki untuk melawan. Di sini, cepat tangkap iblis monster ini. Dan ketika Eric Kin sedang duduk berjongkok di sebuah gua dan berhenti sejenak untuk memulihkan auranya, tiba-tiba dia mendengar suara panik di kejauhan. Kakak seperguruan, kamu ke kiri, iblis monster ini terlalu cepat untuk aku kejar. Kemudian, sesosok abu-abu lewat dan serangkaian langkah kaki yang berantakan. Eric Kin sedikit terkejut. Orang-orang yang mengejar iblis monster itu adalah tiga orang yang pernah dia temui sebelumnya. Dan ada sesuatu di mulut bayangan abu-abu yang melarikan diri di depannya. Setelah diperiksa lebih dekat, ternyata itu adalah roh tikus yang ada di pelukan kultivator wanita itu sebelumnya. Mereka bertiga berlari dengan liar dan tidak ada yang memerhatikan Eric Kin di atas. Eric Kin menyipitkan mata, ragu-ragu sejenak, atau mencabut pedang Kingtong, lalu menebak lokasi iblis monster berikutnya dan dilemparkan ke arahnya. Siu! Pedang Kingtong terbang keluar dan melayang di udara dalam sekejap tanpa suara menembus ke sana. Tapi iblis monster itu meskipun tidak besar, tapi sangat fleksibel. Ketika menyadari pedang spiritual itu, seluruh bulu di tubuhnya keluar, tapi tiba-tiba menjadi pendek. Ketika pedang Kingtong lewat, itu tidak menembus tubuhnya, tetapi terbang dengan melewati tubuhnya saja dan hanya meninggalkan bekas luka. Tapi iblis monster ini tidak terluka parah sebagai akibatnya, tetapi terus berlari menuju jalan di depannya.
Namun, Erikin hanya tersenyum kecil. Dengan keras, iblis monster ini tidak berlari 2 langkah, kaki depannya tiba-tiba melunak dan seluruh tubuhnya menempel di tanah. Setelah lelaki tua itu menyusul, cahaya Reiki menembus iblis monster dan mengambil kembali roh tikus yang ketakutan. Teman seiman, terima kasih banyak. Setelah memeriksa bahwa roh tikus tidak terluka parah, lelaki tua itu menghela napas lega. Melihat Erikin berjalan ke sana, lelaki tua itu terkejut sejenak dan kemudian dia dengan cepat berterima kasih padanya. Bersambung.